Tema 1, selamatkan makhluk hidup, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Coba kalian amati video berikut. Nah, anak-anak, apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup? Yuk kita cari tahu. Jadi manfaat tumbuhan adalah 1. Sebagai bahan pokok makanan. 2. Tumbuhan sebagai sumber penghasil oksigen. 3. Tumbuhan sebagai bahan pembuat bangunan. 4. Tumbuhan juga merupakan sumber makanan pada hewan. Nah, dalam perkembangbiakan tanaman dapat digolongkan menjadi 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan dan membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, lalu perkembangbiakan vegetatif itu bagaimana? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa didahului dengan peleburan sel kelamin. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 2, yakni vegetatif alami dan buatan. Nah, anak-anak, mari kita amati teks berikut. Dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa tanaman jagung berkembang biak secara generatif, karena dalam tumbuhan jagung perkembangbiakannya melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, anak-anak, dari teks mengenai perkembangbiakan jagung, kita dapat mengetahui ide pokok dari setiap paragraf. Coba kalian perhatikan dengan baik ya. Paragraf 1, ide pokoknya adalah jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Paragraf 2, ide pokoknya adalah perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Paragraf 3, ide pokoknya adalah pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putih. Paragraf 4, ide pokoknya adalah bunga jagung berkembang menjadi buah. Paragraf 5, ide pokoknya adalah petani mengembangbiakan jagung dengan menanam kembali sebagian biji jagung. Selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok. Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf yang terdapat dalam kalimat utama.
Bagaimana ya anak-anak ciri-ciri ide pokok? Jadi, ciri-ciri ide pokok adalah 1. Memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. 2. Ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. 3. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Berikut langkah-langkah menemukan ide pokok dalam suatu teks bacaan. 1. Membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermat isi paragraf. 2. Mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. 3. Mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. 4. Tandai informasi penting yang sesuai dengan bahasan pada kalimat utama pada bacaan. 5. Baca kembali bacaan dengan teliti sampai kamu menemukan ide pokok bacaan. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat bunga sempurna? Apa sajakah ciri bunga sempurna itu? Ya, ciri bunga sempurna adalah memiliki mahkota, memiliki benang sari, memiliki kepala sari, memiliki kepala putih, memiliki tangkai putih, memiliki kelopak, memiliki bakal biji, memiliki dasar bunga, dan memiliki tangkai bunga. Contoh bunga sempurna adalah bunga sepatu. Proses perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan yang disebut spermatozoid dengan kepala putih, atau sel kelamin betina yang disebut sel telur. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain adalah padi, mangga, durian, dan jambu. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa negara Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara tetangga? Oleh karena itu, didirikanlah organisasi yang bernama ASEAN. Kepanjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN sendiri mempunyai pengertian yaitu sebuah komunitas atau organisasi internasional terdiri dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, pengembangan budaya negara anggotanya, memajukan perdamaian, dan meningkatkan stabilitas regional. Tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik yang berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak yang berasal dari Malaysia, Tanat Koman yang berasal dari Thailand, S. Raja Ratman berasal dari Singapura, dan Narcisco Ramos yang berasal dari Filipina.